Kita akan mulai renungan. Sebelumnya kita akan dengar pujian. Ya, pujian ini boleh memberkati kita semua, bahwa Allah mengerti setiap masalah pergumulan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih buat semuanya. Kita siapkan hati terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan hati kami Tuhan. Firman-Mu menjadi berita buat kaki kami ya Bapak. Terang bagi setiap jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan sebuah renungan, judulnya Ujian Itu Indah. Ada di dalam Yakobus. Di dalam firman Tuhan kita lihat di Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan nih. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi di dalam hidup manusia pasti setiap orang percaya ataupun setiap manusia pasti mengalami pergumulan hidup ya, permasalahan. Dan di sini
kita boleh melihat masalah itu sebagai apa. Jadi pemikiran kita itu, kita melihat masalah itu sebagai hal yang untuk membuat kita naik tingkat, atau hal itu yang membuat kita jadi menjalaninya dengan keluhan, mengeluh. Kenapa masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Tapi saya percaya setiap masalah, setiap pergumulan itu menghasilkan pasti ketekunan kita untuk dekat sama Tuhan, dekat untuk mencari Tuhan. Ya, jadi ada dua pandang sisi kita menilai masalah itu. Masalah itu baik untuk kita untuk tetap mencari Tuhan, atau masalah itu membuat kita mundur daripada Tuhan. Karena sepertinya kita capek menghadapi masalah. Ya, jadi sebetulnya masalah itu dikatakan ujian itu indah ya, karena apa? Dengan ujian itu menghasilkan ketekunan. Tekun apa? Tekun mencari pertolongan Tuhan, tekun jadi membaca firman Tuhan, tekun untuk melekat kepada Tuhan. Ya, sebagai contoh ya, saya melihat contohnya begini, ada seorang pelukis ya, dia melukis abstrak. Dia mungkin karena dia pelukis seni, dia melukis abstrak. Tapi ada orang yang menilai hasil karyanya itu gambar apa, kok nggak ada apanya sih, nggak ada seninya, asal-asal coret-coret atau gimana. Tapi kalau untuk bekerja seni, dia melihat itu seninya dia membuat itu. Jadi kita memandang masalah itu ada dua sudut berbeda ya, membuat kita maksudnya kita percaya bahwa inilah ujian-ujian yang harus kita hadapi bersama Tuhan, dan nanti akan indah pada waktunya, atau akan membuat iman kita tuh kandas di tengah jalan, atau membuat iman kita tuh putus harapan kepada Tuhan. Jadi ya, kita harus senantiasa belajar. Kenapa dikatakan ujian itu indah? Karena di sini saya mendapatkan 3 hal yang membuat kita mengerti mengapa ujian itu indah bagi hidup kita. Jadi ujian itu satu orang dengan yang lain itu pasti berbeda. Karena satu yang pertama, kalau kita menghadapi masalah atau ujian itu berarti segala potensi yang terbaik akan keluar dari hidup kita, akan keluar dari diri kita ya. Jadi kalau kita menghadapi ujian kan kita berusaha keras untuk menyelesaikannya. Gimana caranya? Jadi yang potensi-potensi yang terbaik yang akan keluar dari diri kita ya, keluar dari diri kita. Jadi kalau yang kedua, kita akan naik kelas, kita akan naik peringkat. Dimana dikatakan pencobaan-pencobaan yang datang itu pencobaan yang biasa, yang tidak di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Di situ juga ada firman Tuhan ya. Dan di situ kita akan naik tingkat. Yang kedua, kita akan naik tingkat. Ujian itu indah karena membuat kita naik tingkat, naik peringkat, dan kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Ya, jadi sesuatu hal yang besar akan kita peroleh kalau kita sudah melewati hal-hal yang kecil. Jadi nggak mungkin orang melewati hal yang besar tanpa proses kalau tidak mau menerima hal-hal yang kecil. Jadi bersyukurlah pada saat Tuhan memberikan kita hal-hal yang kecil, karena Dia sedang mempersiapkan kita. Apabila kita setia dalam hal yang kecil, maka Dia mempersiapkan kita untuk kita mendapatkan hal yang lebih besar. Bahkan yang dikatakan firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan, mungkin apa yang tidak kita pikirkan, tidak kita mengerti, tidak kita ada di dalam pikiran kita akan mendapatkannya. Teruslah setia dalam hal-hal yang kecil, teruslah kita setia di dalam ujian yang harus kita hadapi, karena disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan naik tingkat dan peringkat ya. Dan yang ketiga, melalui itulah kita semakin kenal dekat Tuhan lain, melalui ujian itu. Jadi kalau orang biasanya mencari Tuhan pada saat dia menghadapi masalah, bukan pada saat dia lagi happy dalam keadaan tidak ada masalah, keadaan bahagia, keadaan apapun juga, biasanya dia lupa sama Tuhan. Tapi pada saat dia mengalami masalah yang kayaknya bebannya berat dan tidak sanggup lagi, dia pasti cari Tuhan. Ya, jadi ujian itu indah karena membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, ujian itu indah karena kita semakin mencari ketenangan di dalam Tuhan, mencari solusi di dalam Tuhan bagi orang-orang percaya ya. Jadi biarlah kita semakin mengenal Tuhan lagi ya. Jadi kalau bagi orang dunia, ujian itu membawa 2 dampak ya, bisa kandas atau bisa pada indah. Itu tergantung pada pilihan kita dan bagaimana kita menilai masalah itu ya, dari 2 sudut yang berbeda. Ya, kalau kita merasa kayaknya masalah lagi membuat kita itu iman kita akan kandas. Tetapi kalau kita melihat adalah
masalah atau ujian itu membuat kita semakin kenal sama Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, menanti dengan setia janji-janji firman Tuhan itu, kita akan melihat itu sungguh indah pada waktunya ya. Meskipun kadang-kadang kita menginginkan hal yang cepat terjadi pertolongan Tuhan itu, tetapi waktunya kita bukan waktu Tuhan. Pada saat kita merindukan pertolongan Tuhan itu, mungkin pada saat itu kita pengennya selalu cepat ditolong Tuhan nih. Tetapi kalau Tuhan bilang belum pertolongan Tuhan, ya tinggal tunggu waktu Tuhan yang terbaik, dan pasti waktu yang terindah yang Tuhan berikan. Ya, jadi supaya masalah itu berakhir indah, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bukan kandas di tengah jalan, tetapi ujungnya itu akan indah pada waktunya. Itu yang pertama, yaitu kita jangan hilang kedekatan kita kepada Tuhan. Pertama, jangan tinggalkan kedekatan kita kepada Tuhan. Kita harus melekat terus, menempel terus kepada Tuhan. Semakin kita punya masalah, harus semakin melekat. Banyak orang seringkali ya tidak melihat mujizat Tuhan, tidak melihat pertolongan Tuhan karena dia lari dari masalah, dia tinggalkan masalahnya. Iya, tetapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya, hendaknya kita masalah itu menjadi lebih membangun hubungan kita dengan Tuhan, lebih melekatkan kita lagi kepada Tuhan, dan di situ saya percaya mujizat akan terjadi ya Tuhan. Dan janji firman yang akan digenapi, bahwa firman-Nya ya dan amin, pertolongannya akan dinyatakan dalam hidup kita ya saudara. Jadi pada saat kita nempel sama Tuhan itu ada kekuatan yang baru. Di sini ada di dalam Mazmur 62 ayat 2 ya. Kita baca di dalam Mazmur. Mazmur 62 ayat 2. Dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, karena Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatanku. Ya, jadi menempel dekat sama Tuhan supaya ujian itu tidak kandas, tetapi menghasilkan indah pada waktunya. Yang ini pertama, yaitu kita harus menempel atau melekat terus kepada Tuhan. Ya, tidak tinggalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Kemenangan pasti terjadi dalam hidup kita ya. Kemenangan itu janji Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan bahkan lebih daripada pemenang. Ya, ada kemenangan terjadi dalam hidup kita. Kita yakin bahwa kemenangan itu akan terjadi di dalam hidup kita ya. Karena sebagai anak-anak Tuhan pasti diberikan kemenangan ya. Asal kita seturut dengan jalannya Tuhan. Yang kedua ya, tetap tabur yang terbaik. Tetap tabur yang terbaik artinya apa? Tetap, meskipun kita menabur yang baik, hasilnya tidak baik, tetap tabur yang terbaik. Kata Tuhan, katakan bukan saja yang baik, tetapi yang terbaik, yang kita punya, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang terbaik. Meskipun kadang-kadang saudara ya, terlalu banyak amat sangat mungkin orang mengecewakan kita, orang membuat kita sakit hati, kepahitan yang kita terima, apa yang kita perbuat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seringkali kekecewaan yang kita dapatkan, tetapi teruslah menabur yang terbaik. Karena berbicara dengan yang terbaik berarti kita berbicara tentang kemurahan hati kita, pengetahuan kita, apa yang kita punya, berbagi dengan seseorang, berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan, membawa dampak bagi orang-orang sekitar kita. Mungkin dengan perhatian kita, dengan hal-hal yang Tuhan taruh di dalam di dalam kerinduan kita untuk menolong orang, hal-hal berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, kemurahan hati, kesabaran, sebagai banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Itulah dikatakan taburlah yang terbaik. Meski yang kita terima itu tidak sesuai dengan kita harapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tetap sabar ya. Jadi tetap sabar, di sini kita tetap percaya bahwa segala sesuatu kalau kita mau indah itu pasti ada satu proses yang panjang. Kadang-kadang orang mau hasilnya, mau menerima hasilnya, tetapi dia tidak mau menerima proses itu. Ya, tidak mau menerima proses dalam pembentukan untuk mendapatkan hasil yang indah. Ya, tetaplah kita kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8 dikatakan segala sesuatu ada musimnya. Ada musim kita menabur, ada musim kita menuai. Ya. Demikiannya renungan kita saat ini, renungan pagi saat ini. Biarlah setiap ujian itu membawa kita satu lebih dekat sama Tuhan, yang kedua kita boleh semakin kita mau menabur apa yang terbaik dalam hidup kita, yang ketiga sabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti indah pada waktunya.
Amin saudara. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kalau sebentar anak-anak-Mu akan beraktivitas, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Mulai dari pagi ini hingga sore bahkan malam nanti, Tuhan sertai anak-anak-Mu. Tetap setia di dalam Engkau, melayani Engkau lebih sungguh lagi. Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi.